Warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Agisti Padulben Abung, NPM 2021020450 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hukum perkawinan dalam Islam dan KUHP Perdata, mata kuliah hukum perdata. Dosen pengampu Bapak Herpin Yoki Pradika MHI. Perkawinan dalam hukum Islam. Pengertiannya itu, nikah merupakan perjanjian hukum akad untuk memperbolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan, menjadi dihalalkan dengan mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Israh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong menolong dan memberikan hak dan kewajiban antara mereka. Komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsakan galizan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dan dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan materi yang kedua adalah dasar hukum. Dasar hukum firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Az-Zariyat ayat 49, yaitu artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, yang artinya dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu maka hendakkanlah ia berpuasa, karena sungguhnya berpuasa itu bagi yang menjadi pengekang syahwat. Hadis riwayat Jamaah. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, mempelai laki-laki. Yang kedua, mempelai perempuan. Yang ketiga, adanya wali. Yang keempat, 2 orang saksi laki-laki. Dan yang terakhir, ijab dan qabul. Syarat nikah. Syarat mempelai laki-laki itu ada 4. Yang pertama itu tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Dan yang kedua, kemauan sendiri atau merdeka. Yang ketiga, jelas identitasnya. Dan yang keempat, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat mempelai perempuannya yaitu tidak ada halangan syar'i. Yang kedua, tidak berstatus istri yang masih sah. Yang ketiga, tidak ada hubungan mahram. Yang keempat, tidak ada keadaan iddah. Yang kelima, kemauan sendiri atau merdeka. Yang keenam, jelas identitasnya. Dan yang ketujuh, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat wali ada 6. Yang pertama itu laki-laki. Yang kedua balik. Yang ketiga sehat akal. Yang keempat tidak dipaksa. Yang kelima adil. Yang keenam tidak sedang ibadah ihram. Syarat-syarat saksi. Yang pertama itu laki-laki. Dan yang kedua balik. Yang ketiga sehat akalnya. Yang keempat adil. Yang kelima mendengar dan melihat. Yang keenam tidak dipaksa. Yang ketujuh tidak sedang ibadah ihram. Yang ke-8 paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul. Yang pertama itu ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya. Sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat ketat, keduanya harus mumayyiz. Dan yang kedua dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak diboleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Dan yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melakukan lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Perkawinan dalam hukum KUHP Perdata. Hukum perkawinan diatur dalam KUHP Perdata berasaskan monogami dan berlaku mutlak, artinya setiap suami yang diperbolehkan mempunyai seorang istri saja, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUHP Perdata. KUHP Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan
KUHP Perdata tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 181 KUHP Perdata, di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan dihadapkan pegawai catatan sipil. Dalam KUHP, perolehan keturunan dalam merupakan tujuan perkawinan. Dan yang selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri. Menurut KUHP, hak dan kewajiban suami istri antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami dan istri harus setia dan tolong-menolong, pasal 103 KUHP Perdata. Yang kedua, setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri, pasal 105 ayat 1 KUHP Perdata. Yang ketiga, suami tidak diperbolehkan memindah tunggankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istri, pasal 105 ayat 5 KUHP Perdata. Dan yang terakhir, setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya, pasal 118 KUHP Perdata. Bantuan si suami kepada istrinya tidak diperlakukan apabila istri dituntut di muka hakim karena suatu perkara pidana dan atau isi istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau permisahan harta kekayaan, pasal 101 111 KUHP Perdata. Sekian, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.